Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat adonan isinya. Siapkan 100 gram kacang hijau kupas dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, lalu angkat. Kemudian masukkan ke dalam chopper atau blender. Siapkan 120 ml santan, tuang setengahnya saja. Dan proses sampai halus. Kemudian masukkan kacang hijau kupas yang sudah halus ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai adonan kalis. Adonan isiannya sudah kalis, tidak lengket di tangan. Lalu matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai hangat. Setelah adonannya hangat, bagi adonan dan timbang masing-masing 15 gram, lalu bulatkan. Tutup adonan isiannya supaya tidak kering permukaannya. Selanjutnya cara membuat adonan kulitnya. Siapkan 200 gram tepung ketan putih di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tambahkan 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk kembali. Tuang 150 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Kemudian saya akan melanjutkan mengaduk dan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk.
Adonannya sudah kalis, lalu beri pasta pandan secukupnya dan uleni kembali sampai tercampur rata. Adonannya sudah kalis dan tercampur rata. Kemudian bagi dan timbang adonan kulit masing-masing 26 gram. Selanjutnya saya akan membentuk onde-ondenya. Siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya, sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan, beri isian, lalu rekatkan sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Kemudian celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen. Keringkan tangan yang basah dengan lap bersih ya. Lalu baluri dengan wijen sambil agak dipadatkan, yaitu dikepal-kepal, supaya wijennya menempel sempurna. Lalu tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan sampai panas ya. Lalu ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil di minyaknya. Setelah muncul gelembung-gelembung kecil, balik perlahan onde-ondenya. Setelah onde-ondenya agak mengembang, besarkan apinya sampai api sedang. Dan goreng sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Saat onde-onde sudah mengembang dan agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya? Kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Lalu angkat dan tiriskan.
Matikan kompornya dan biarkan minyak gorengnya sampai hangat untuk proses menggoreng berikutnya. Onde-onde pandannya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan kokoh, serta teksturnya empuk lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 135 gram gula pasir. Aduk dan kocok sebentar dengan whisk. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok kembali dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu secara bertahap. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml santan secara bertahap, bergantian dengan tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian saring adonannya. Boleh tidak disaring jika adonan sudah halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Saya gunakan alas di bawah cetakannya. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan sebelum dituang.
Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Dan masak dengan api kecil sampai matang. Saat kuenya setengah matang, lalu beri topping. Untuk toppingnya, saya menggunakan kelapa muda yang sudah dikerok. Dan masak kembali dengan api kecil sampai kuenya matang. Kue lumpur pandannya sudah matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, super lembut dan kokoh. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif ya. 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya, lalu masukkan telurnya. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk.
Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya. Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul. Tapi jika tidak ditambahin adonan juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan, kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs. Selanjutnya beri hiasan irisan daun pandan di atasnya. Apem selongnya enak banget dan empuk menul-menul. Apem selongnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.
Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 130 ml minyak goreng ke dalam wadah. Tambahkan 1 saset santan instan dan 1 saset SKM putih. Lalu aduk sampai tercampur rata. Dan sisihkan. Kemudian siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 170 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 8 menit. Setelah 8 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, 1 saset susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai adonan tercampur rata. Untuk tahap ini bisa menggunakan dengan spatula ya. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan campuran minyak goreng, santan instan dan SKM putih. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata, yaitu tidak ada endapan minyak goreng di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Untuk masing-masing bagian akan diberi warna. Untuk bagian pertama akan saya beri warna ungu. Beri warna ungu secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Adonan ungu ini untuk lapisan paling bawah ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis dengan minyak goreng. Untuk sisi bagian pinggirnya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Kemudian tuang adonan ungunya. Ratakan. Hentakkan loyang beberapa kali.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang cenderung kecil sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan apinya sampai api kecil dan kukus dengan api kecil selama 7 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Sambil menunggu lapisan ungunya dikukus, beri masing-masing bagian dengan warna yang berbeda. Untuk lapisan kedua, beri warna biru secukupnya. Lalu aduk rata. Lapisan ketiga beri warna hijau secukupnya. Untuk lapisan 4, beri warna kuning secukupnya. Untuk lapisan 5, beri warna orange. Untuk warna oranye, perpaduan dari warna kuning dan merah ya. Beri warna kuning secukupnya. Dan warna merah secukupnya. Dan untuk lapisan terakhir, beri warna merah, lalu aduk rata. Setelah 7 menit, lalu tuang adonan birunya. Ratakan permukaannya. Dan kukus selama 7 menit. Untuk lapisan terakhir, yaitu warna merah, dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, tes kematangan, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, kuenya sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah kuenya dingin, keluarkan kuenya dari loyang.
Untuk pinggiran kuenya bisa dirapikan. Kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera. Rainbow cake kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.